Seberapa besar aku menghargai imanku? Hari yang diberkati saudara-saudari terkasih. Inilah pertanyaan refleksi kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God. Every day, amen. Seorang ayah berkata kepada anaknya, "Kamu lulus dengan pujian. Ini mobil yang aku beli bertahun-tahun lalu. Sekarang memang agak tua. Sebelum aku berikan kepadamu, bawalah ke pegadaian terdekat dan tanyakan berapa mereka menawarkannya." Anak itu pergi ke pegadaian, lalu kembali dan berkata, mereka hanya menawarkannya 5.000 peso karena itu mobil tua. Sang ayah berkata, "Sekarang bawalah ke showroom mobil bekas." Anaknya pergi ke sana, lalu kembali dan berkata, mereka menawarkanku 50.000 peso karena mobilnya sudah kelihatan usang. Akhirnya, ayahnya berkata, "Coba tunjukkan mobil itu ke klub mobil antik." Anaknya melakukan itu, lalu kembali dan berkata, beberapa anggota menawarkanku 5 juta peso karena mobil ini ternyata Charman Ghia, mobil ikonik yang dicari para kolektor. Sang ayah pun menyimpulkan, tempat yang tepat akan menghargaimu dengan layak. Jika kamu tidak dihargai, jangan kecewa, itu artinya kamu sedang berada di tempat yang salah. Mereka yang mengerti nilaimu akan menghargaimu. Jangan bertahan di tempat di mana kamu tidak dihargai. Tetaplah di tempat di mana kamu diterima dan dihargai. Injil hari ini dari Matius, bab 13 ayat 54-58 menceritakan bagaimana Yesus ditolak oleh orang-orang di Nazaret, kampung halamannya. Mereka tidak bisa menerima kebijaksanaan dan wibawanya, karena mereka telah mengenalnya sejak kecil sebagai hanya anak tukang kayu. Mereka merasa sulit melihatnya sebagai nabi atau guru ilahi. Mereka tidak bisa mendamaikan sosok yang mereka kenal dengan pesan-pesan luar biasa dan mukjizat yang ia lakukan. Seperti mobil antik dalam cerita tadi, Tuhan kita pun tidak dihargai di tempat asalnya. Maka ia tidak tinggal di sana, melainkan pergi ke tempat di mana ia dihargai. Perikop ini menekankan kekuatan iman dan bagaimana ketidakpercayaan bisa menghalangi kita. Sungguh menggembirakan bahwa di tempat-tempat di mana orang percaya kepada Yesus, mukjizat terjadi lebih sering. Namun sayangnya, karena kurangnya iman, Yesus tidak dapat melakukan banyak mukjizat di Nazaret, tidak seperti di wilayah lain di mana orang-orang percaya kepadanya. Iman bisa dibandingkan dengan mobil antik Charman Ghia tadi. Ada orang-orang seperti pegadaian yang tidak menghargai iman sama sekali. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak percaya dan merasa hidup sepenuhnya ada dalam kendali mereka sendiri. Ada juga yang seperti showroom mobil bekas, menghargai iman secara minimal, menganggapnya tidak terlalu penting. Ini adalah orang-orang Katolik yang hanya menjalani iman secara nominal. Sebaliknya, ada yang seperti klub mobil antik, sangat menghargai iman saat mereka menemukannya dan bahkan hidup berdasarkan iman itu secara aktif dan nyata. Saudara-saudari, apakah kita menghargai iman kita seperti klub mobil antik menghargai koleksinya? Atau apakah kita memperlakukannya seperti pegadaian atau showroom mobil bekas? Hari ini, Tuhan mengajak kita untuk mengoreksi prasangka dalam diri kita. Kita harus tetap terbuka untuk mengenali kehadiran dan kebijaksanaan Allah dalam diri siapapun, termasuk mereka yang dekat dengan kita atau berasal dari latar belakang sederhana. Iman sejati melampaui pemahaman intelektual. Ia menuntut keterbukaan kepada Roh Kudus dan kesiapan untuk diubah oleh rahmat Allah. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas karunia iman. Kami bersyukur atas kekuatan-Mu yang membuat kami tetap teguh dalam iman, bahkan saat kami merasa lemah. Mohon perbaruilah roh kami setiap hari, dan penuhilah kami dengan rahmat-Mu, keberanian, damai, keberanian, dan ketekunan untuk menghadapi setiap tantangan hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan memberkati keluarga Anda, saudara-saudari terkasih. Tuhan memberkati gereja Katolik kita. Dan Couples for Christ.